Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, di tanah Jawa beredar ramalan kuno tentang seorang tokoh misterius bernama Satrio Piningit. Sosok ini dipercaya akan muncul di masa penuh kekacauan, membawa keadilan, dan mengubah wajah dunia. Tidak hanya itu, berbagai pusaka sakti disebut akan menyertainya, dari keris yang bersemayam di Sungai Keramat, mustika bercahaya, hingga wahyu suci dari langit. Dalam kisah kali ini, kita akan menyingkap makna pusaka-pusaka tersebut, bukan hanya sebagai benda gaib, tetapi juga sebagai simbol perjalanan seorang pemimpin sejati. Jika kisah ini membuat Anda penasaran dan ingin terus mengikuti cerita-cerita penuh misteri seputar ramalan Satrio Piningit, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Dan bagi yang belum, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya bel supaya setiap kali ada cerita baru, Anda jadi orang pertama yang mendengarkannya. Sejak masa lampau, tanah Jawa menyimpan kisah-kisah penuh rahasia tentang datangnya seorang tokoh penyelamat yang disebut Satrio Piningit. Ia bukan sekadar manusia biasa, melainkan sosok yang lahir dengan garis nasib berbeda. Dalam ramalan para leluhur, keberadaannya akan ditandai oleh munculnya pusaka-pusaka sakti yang tak bisa dikuasai sembarang orang. Pusaka itu bukan sekadar benda kuno, melainkan lambang kekuatan dan legitimasi kepemimpinan. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk peradaban, orang-orang tua masih berbisik tentang sebuah keris yang konon bersemayam di dasar Sungai Keramat. Keris itu disebut Kiai Panembahan, pusaka yang hanya dapat diangkat oleh orang terpilih. Banyak yang mencoba menyelam, bahkan para jawara sakti pun turun tangan. Namun, setiap yang berani mendekat selalu terseret arus gaib, tubuhnya terhempas ke tepian dalam keadaan pingsan. Belum waktunya, begitu bisikan yang terdengar di telinga mereka. Orang-orang percaya, pusaka itu sedang menunggu pemilik sejati, Satrio Piningit. Hanya ia yang kelak dapat memegangnya tanpa terluka, sebab keris itu bukan sekadar besi berukir, melainkan simbol keadilan dan kekuasaan yang suci. Namun, pusaka pertama bukanlah benda semata. Sejak kecil, Satrio Piningit diyakini akan lahir dengan tanda khusus, cahaya yang menyinari wajahnya, wibawa yang menundukkan hati manusia, serta kata-kata yang menusuk hingga relung jiwa. Itulah pusaka tak kasat mata yang jauh lebih besar dari keris atau tombak. Orang-orang bijak menyebutnya pusaka wibawa, kekuatan yang membuat seorang pemimpin ditaati tanpa harus memaksa. Di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di langit, para leluhur yang telah lama meninggal konon menampakkan diri dalam mimpi orang-orang terpilih. Mereka membawa kabar bahwa pusaka-pusaka itu sudah disiapkan di alam gaib. Ada yang tersimpan di dasar bumi, ada yang berada di tengah samudra, ada pula yang hanya akan turun sebagai cahaya dari langit. Semua pusaka itu akan bersatu ketika Satrio Piningit bangkit untuk menunaikan tugasnya. Tapi sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti bagaimana rupa Satrio Piningit. Ada yang mengatakan ia hidup sederhana, menyamar sebagai rakyat jelata, bahkan mungkin dianggap orang biasa yang tak diperhitungkan. Namun justru dalam kesederhanaannya, pusaka itu perlahan-lahan tumbuh dalam dirinya. Bukan besi yang diasah, bukan batu yang dipahat, melainkan jiwa yang ditempa oleh penderitaan dan cobaan. Karena setiap pusaka sejati tidak akan berarti apa-apa bila pemiliknya tidak siap. Satrio Piningit adalah manusia yang ditempa oleh luka, dihina oleh dunia, tapi justru karena itulah ia layak menerima pusaka tertinggi, wahyu keprabon, sinar ilahi yang turun ke dada seorang pemimpin pilihan. Maka bab pertama ini adalah tentang pertanda, pusaka yang menunggu, pusaka yang tak kasat mata, dan pusaka yang sejatinya bukan benda, melainkan cahaya dalam hati. Dan ketika saatnya tiba, semua pusaka itu akan menyatu,
menandai hadirnya seorang raja tanpa mahkota yang datang bukan untuk menuntut tahta, melainkan untuk menunaikan janji leluhur. Keris dalam budaya Jawa bukanlah sekadar senjata tajam, melainkan lambang jiwa dan kehormatan. Di balik lekukan bilahnya yang berliku-liku, tersimpan doa, harapan, bahkan kutukan. Setiap keris dibuat dengan laku spiritual yang panjang, puasa, semedi, doa, hingga sesajen yang dipersembahkan. Maka tidak heran jika sebuah keris dianggap memiliki roh yang hidup. Demikianlah legenda tentang keris Kiai Panembahan, pusaka yang diyakini hanya akan tunduk pada tangan Satrio Piningit. Keris ini konon ditempa pada zaman Majapahit oleh seorang empu yang tidak dikenal namanya. Ia tidak pernah meninggalkan catatan tentang dirinya, hanya meninggalkan pusaka yang berkilau seperti api. Konon, bilah keris itu memiliki pamor berbentuk pusaran, menyerupai mata badai. Siapapun yang menatapnya terlalu lama akan merasakan getaran di dada, seolah jiwanya disedot masuk ke pusaran tak terlihat. Orang-orang percaya, keris itu sudah lama menghilang dari peredaran. Namun, kisahnya tidak pernah mati. Ada yang mengatakan keris itu ditenggelamkan di dasar Sungai Keramat untuk menghindari perebutan. Ada pula yang percaya keris itu berpindah dari satu dunia ke dunia lain, hanya akan kembali muncul ketika pemilik sejatinya datang. Bukan tanpa alasan keris ini dijuluki penentu takdir. Menurut ramalan, siapapun yang mampu menggenggamnya dengan hati bersih akan menjadi pemimpin besar. Namun, siapapun yang memakainya dengan niat tamak akan menemui kehancuran. Sejarah telah membuktikan hal itu. Beberapa raja dan panglima yang mencoba memilikinya justru kehilangan nyawa secara tragis. Kiai Panembahan tidak mengenal kompromi. Ia seperti makhluk gaib yang punya kehendak sendiri, menolak disentuh sembarang tangan. Ia menunggu satu orang yang disebut dalam ramalan, seorang satria tersembunyi yang hidup dalam penderitaan, diselubungi hinaan, namun berhati suci. Dialah yang kelak akan mengangkat keris ini tanpa terluka, bahkan akan menyatu dengannya. Dalam dunia gaib, keris ini diyakini selalu berkilau dengan cahaya merah keemasan. Para pertapa yang berilmu tinggi pernah bermeditasi di tepi Sungai Keramat, dan mereka melihat cahaya itu berpendar dari dasar air. Namun begitu mereka mencoba mendekat, arus deras mendadak datang, seolah sungai menolak kehadiran mereka. Belum saatnya, demikian suara gaib yang terdengar. Satrio Piningit, dalam diamnya, tidak pernah mencari pusaka itu. Ia tahu bahwa pusaka sejati tidak akan ditemukan dengan ambisi, melainkan dengan panggilan takdir. Ketika saatnya tiba, keris itu sendiri yang akan muncul, entah di dalam mimpi, entah dalam wujud nyata, dan langsung melompat ke tangannya. Lebih dari sekadar senjata, Kiai Panembahan adalah ujian. Apakah pemiliknya akan memakai kekuatan itu untuk menegakkan keadilan, atau tergoda untuk memaksakan kehendak? Itulah sebabnya pusaka ini tidak boleh jatuh ke tangan sembarangan. Dan pada saat dunia dilanda kekacauan, ketika manusia kehilangan arah, saat itulah keris itu akan bersinar, menandai hadirnya Satrio Piningit. Bukan untuk menumpahkan darah, melainkan untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berhak memimpin. Selain keris Kiai Panembahan, ramalan leluhur juga menyebut tentang sebuah pusaka yang tidak kalah sakral, yakni Mustika Wening. Mustika ini bukanlah batu permata biasa yang dijual di pasar, melainkan benda gaib yang hanya muncul di hadapan orang terpilih. Konon bentuknya bulat bening, seukuran biji kelengkeng, namun di dalamnya terdapat cahaya yang terus berpendar, seolah ada dunia kecil yang hidup di dalamnya. Nama Wening berasal dari kata kejernihan. Mustika ini disebut sebagai pusaka yang memberikan kejernihan batin, mata hati yang mampu menembus tabir kegelapan. Dengan Mustika Wening,
seorang pemimpin tidak akan mudah tertipu oleh kata-kata manis atau wajah yang penuh kepura-puraan. Ia akan melihat hakikat, bukan sekadar rupa. Ia mampu membedakan antara niat tulus dan niat busuk, antara kebenaran dan kebohongan. Kekuatan Mustika Wening bukan untuk menundukkan lawan dengan kekerasan, melainkan untuk menjaga pemiliknya tetap berjalan di jalan yang lurus. Banyak ramalan menyebut, pemegang Mustika Wening tidak akan mudah goyah meski dicaci, tidak akan terseret arus meski dihujat, dan tidak akan buta meski dikelilingi pujian. Ia akan selalu melihat dengan jernih, sebab cahaya mustika itu akan menuntun setiap langkahnya. Kisah turun-temurun mengatakan bahwa Mustika Wening disimpan oleh para penjaga gaib di Gunung Wingit. Gunung itu tidak tertera dalam peta, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipanggil. Banyak orang mencoba mencari mustika tersebut, mendaki hutan lebat, menembus gua dalam, hingga bertapa berhari-hari. Namun hasilnya nihil. Mereka yang tidak terpilih akan tersesat, berputar-putar tanpa pernah sampai ke tujuan, hingga akhirnya menyerah pulang dengan tubuh lemah. Namun, ramalan juga menyebut bahwa Mustika Wening bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia akan datang sendiri kepada pemilik sejati. Ada yang mengatakan ia muncul lewat mimpi, sinar putih yang jatuh ke dada Satrio Piningit, lalu menjelma menjadi cahaya batin. Ada pula yang meyakini mustika itu akan ditemukan secara tak sengaja, mungkin di sungai, mungkin di jalan, mungkin di tempat paling sederhana, tetapi hanya terlihat oleh mata yang suci. Makna terdalam dari Mustika Wening sebenarnya bukanlah batu itu sendiri, melainkan kesadaran tertinggi. Ia adalah simbol bahwa Satrio Piningit memiliki pandangan jauh ke depan, tidak terikat oleh hawa nafsu, dan mampu melihat kebenaran yang tersembunyi di balik tirai kebohongan dunia. Dengan mata batin ini, ia bisa membaca hati manusia, memahami penderitaan rakyat, bahkan mengantisipasi tipu daya musuh. Bila keris Kiai Panembahan adalah senjata lahiriah, maka Mustika Wening adalah senjata batiniah. Keduanya akan bersatu dalam diri Satrio Piningit, membuatnya tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga teguh secara jiwa. Pada akhirnya, pusaka ini bukan sekadar benda gaib, melainkan pengingat bahwa seorang pemimpin sejati harus memiliki kejernihan hati. Sebab tanpa Wening, kekuasaan hanya akan berubah menjadi tirani. Di antara pusaka-pusaka yang dikaitkan dengan Satrio Piningit, ada satu yang tidak berbentuk senjata maupun batu mustika, melainkan sebuah kitab kuno. Kitab ini sering disebut sebagai kitab rahasia leluhur, sebuah peninggalan yang diyakini menyimpan ajaran terdalam tentang kehidupan, kepemimpinan, dan jalan kebenaran. Banyak versi yang berkembang mengenai kitab ini. Ada yang menyebutnya ditulis oleh para wali zaman dahulu, ada pula yang percaya ia berasal dari era kerajaan besar seperti Pajajaran atau Majapahit. Bahkan, ada bisikan yang mengatakan kitab itu bukan ditulis oleh tangan manusia, melainkan diturunkan langsung dari alam gaib melalui ilham dan wahyu. Kitab tersebut konon tidak berwujud seperti buku pada umumnya. Halamannya tidak terbuat dari kertas, melainkan lembaran lontar tua yang berkilau samar. Tulisan di dalamnya tidak memakai huruf Jawa atau Arab, melainkan aksara rahasia yang hanya bisa terbaca oleh orang yang telah siap secara batin. Siapapun yang belum pantas, hanya akan melihat coretan-coretan tak bermakna, bahkan bisa jatuh sakit jika memaksa membacanya. Isi kitab ini dipercaya tidak hanya berupa nasihat moral, tetapi juga ilmu rahasia tentang tata kelola dunia, bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, bagaimana menundukkan hawa nafsu agar tidak menjadi budak kekuasaan, hingga bagaimana menghadapi musuh tanpa harus menumpahkan darah. Singkatnya, kitab itu adalah panduan untuk menjadi pemimpin sejati. Ramalan mengatakan, kitab ini tersimpan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Ada yang meyakini ia berada di dalam gua wingit yang dijaga oleh makhluk gaib.
Ada pula yang percaya kitab itu tidak berada di dunia fisik, melainkan di dunia batin, hanya bisa ditemukan lewat tapa brata dan kesungguhan spiritual. Bagi sebagian orang, kitab itu bukan benda yang bisa disentuh, melainkan ilmu yang turun langsung ke dalam hati Satrio Piningit saat waktunya tiba. Seperti halnya pusaka lain, kitab rahasia leluhur tidak bisa dimiliki dengan ambisi. Ia hanya datang pada pemimpin yang benar-benar bersih niatnya. Karena isi kitab itu sangat berbahaya bila jatuh ke tangan orang yang serakah. Bayangkan bila seseorang yang tamak tiba-tiba mengetahui rahasia kekuatan gaib, ilmu kepemimpinan, dan strategi alam semesta, yang ada dunia bisa hancur. Bagi Satrio Piningit, kitab ini bukan sekadar sumber ilmu, melainkan pusaka wahyu. Ia akan menjadi pegangan yang menuntun langkahnya. Dengan kitab ini, ia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus maju, dan kapan harus mundur. Ia tahu jalan yang tidak dilihat orang lain, karena matanya sudah dituntun oleh ajaran para leluhur. Kitab rahasia leluhur menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah senjata atau harta, melainkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Inilah yang membuat Satrio Piningit berbeda dari raja-raja atau panglima sebelumnya. Ia tidak hanya membawa pedang dan tombak, tetapi juga membawa ilmu yang mampu mengubah cara berpikir manusia. Dan ketika saatnya tiba, isi kitab itu akan terbuka, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia. Sebab pusaka ini ditakdirkan bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menjadi cahaya yang menuntun umat manusia menuju keseimbangan baru. Di atas segala pusaka yang melegenda, baik keris sakti, mustika bercahaya, maupun kitab kuno leluhur, ada satu pusaka yang dianggap paling agung dan tak tertandingi, Wahyu Keprabon. Dalam tradisi Jawa, wahyu bukanlah benda yang bisa disentuh, bukan pula warisan yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Wahyu adalah restu ilahi, sinar gaib yang turun dari langit, yang hanya akan singgah pada seseorang yang telah ditentukan. Wahyu Keprabon sering digambarkan sebagai cahaya yang menembus dada seorang pemimpin. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi dapat dirasakan oleh siapa saja yang berhadapan dengannya. Orang yang mendapat wahyu akan memiliki wibawa luar biasa. Tanpa harus berkata banyak, kehadirannya saja membuat orang tunduk, bukan karena takut, melainkan karena hormat yang lahir dari hati. Dalam kisah-kisah Jawa kuno, wahyu ini sering digambarkan sebagai sinar berkilau, turun dari langit pada malam-malam tertentu. Kadang ia berupa cahaya putih, kadang kuning keemasan, kadang berbentuk burung yang bercahaya, melayang dan hinggap di tubuh orang yang terpilih. Siapapun yang sudah ditakdirkan akan menerimanya, tak akan bisa mengelak. Sebaliknya, siapapun yang tidak layak, meski bersemedi ribuan kali pun, tidak akan pernah mendapatkannya. Wahyu Keprabon bukan sekadar lambang kekuasaan. Ia adalah pusaka tertinggi yang memberi kemampuan seorang pemimpin untuk menuntun rakyat, menjaga keseimbangan dunia, dan melawan ketidakadilan. Dengan wahyu ini, seorang pemimpin akan selalu dilindungi, meski ia menghadapi 1000 musuh. Ia akan tetap tegak, sebab bukan ia sendiri yang bergerak, melainkan kehendak Tuhan yang menyertainya. Bagi Satrio Piningit, wahyu inilah puncak dari perjalanan panjangnya. Keris Kiai Panembahan memberinya kekuatan, mustika Wening memberinya kejernihan hati, kitab rahasia leluhur memberinya ilmu, tetapi wahyu Keprabonlah yang mengikat semuanya menjadi satu. Tanpa wahyu, semua pusaka itu hanyalah benda mati. Dengan wahyu, semuanya menjadi hidup, bergerak, dan menyatu dalam diri seorang pemimpin sejati. Namun, menerima wahyu tidaklah mudah. Sebelum sinar itu turun, Satrio Piningit harus melalui cobaan panjang. Ia harus hidup dalam kesengsaraan, dicaci, bahkan dianggap tidak berguna.
Ia harus belajar sabar menghadapi dunia yang kejam, hingga hatinya benar-benar bersih dari kesombongan. Hanya ketika ia benar-benar siap, wahyu itu akan datang, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Ketika wahyu ke Prabon turun, dunia akan mulai berubah. Tanda-tanda alam akan muncul, langit berwarna aneh, burung-burung berkumpul di satu arah, air sungai mengalir lebih deras, bahkan angin berhembus membawa aroma wangi yang tidak biasa. Rakyat kecil akan merasakan getaran aneh di hati mereka, seolah ada harapan baru yang lahir. Wahyu ke Prabon adalah pusaka terakhir, sekaligus yang tertinggi. Ia bukan benda yang bisa dicuri, bukan ilmu yang bisa ditiru, bukan mustika yang bisa diperjualbelikan. Ia adalah tanda takdir. Dan ketika pusaka ini turun kepada Satrio Piningit, dunia akan tahu bahwa saatnya telah tiba. Sang pemimpin tersembunyi bangkit untuk menunaikan janji leluhur, membawa cahaya di tengah kegelapan. Demikianlah kisah tentang pusaka-pusaka yang dipercaya akan menyertai Satrio Piningit. Apakah keris sakti, mustika bercahaya, dan kitab rahasia benar-benar ada di dunia nyata? Ataukah hanya simbol perjalanan batin seorang pemimpin? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, ramalan leluhur selalu menyimpan pesan bahwa dalam setiap kegelapan akan lahir cahaya. Dan cahaya itu mungkin sudah ada di sekitar kita, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Ingatlah, mungkin Satrio Piningit bukan sekadar tokoh legenda, tapi juga cermin bagi diri kita sendiri.